Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Rohma. Buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya untuk like dan subscribe. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Materi ini adalah materi SMA kelas 11 pada matematika peminatan. Ya, buat kalian jangan lupa juga untuk mengunjungi website saya ya di smarts.com. Ini logonya. Nah, untuk persamaan dasar trigonometri itu nanti ada persamaan sin, persamaan cos, sama persamaan tan. Untuk kali ini, untuk persamaan sin, kalau misalkan adalah sin X sama dengan sin alfa, kalau mau kita cari nilai X-nya dalam bentuk derajat, maka X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360. Atau X sama dengan dalam kurung 180 dikurangi alfa derajat ditambah K kali 360. Untuk mempermudah hafalannya, caranya begini, sin yang positif itu kan ada di kuadran 1 sama kuadran 2. Makanya di sini alfa, kuadran 2-nya 180 min alfa. Next, untuk yang dalam bentuk radian, berarti X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Alfanya di sini dalam bentuk radian ya. Atau X sama dengan Pi min alfa ditambah K kali 2pi. Dengan K-nya di sini kita mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next, untuk cos X sama dengan cos alfa. Kalau dalam bentuk derajat, berarti X sama dengan alfa derajat ditambah K kali 360. Atau X sama dengan min alfa derajat ditambah K kali 360. Sin sama cos sama-sama 360 ya. Untuk mengingatnya, sin yang positif kan kuadran 1 sama kuadran 4. Makanya di sini alfa sama min alfa. Kuadran 4 kan, kalau min kan kita mulai dari kuadran 4. Nah, putarannya searah jarum jam. Sedangkan kalau dalam bentuk radian, X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Atau alfa sama dengan X sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi. Untuk K-nya masih sama, mulai dari 0 sampai tak hingga. Yang terakhir untuk tan, di sini kalau ada tan X sama dengan tan alfa, kalau dalam bentuk derajat, X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Untuk tan beda sendiri ya. Ini ya X sama 180 dan hanya satu tanpa atau. Kalau dalam bentuk radian, X sama dengan alfa ditambah K kali pi atau Kpi. Dengan K-nya masih sama, dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, pada materi ini kuncinya ada di yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sin, tan, cos. Persamaan dasar sin, tan, cos. Langsung kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Untuk persamaan yang A, sin X sama dengan min setengah, untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Kalau sin X sama dengan min setengah, artinya sin berapa yang hasilnya min setengah. Kalian boleh langsung gunakan sin setengah, itu kan 30, makanya karena di sini min, kalian boleh langsung gunakan sin min 30, jadi alfanya sama dengan 30. Atau boleh juga sin yang negatif itu kan di kuadran 3 sama 4.
Kalian boleh gunakan kuadran 3. Jadi ini bisa juga sama dengan sin dalam kurung 180 ditambah 30. Jadi 210 derajat. Boleh saja nanti hasilnya tetap sama ya. Tapi untuk penjelasan kali ini saya gunakan yang min 30 alfanya. Nah, tadi di penjelasan untuk sin kan dibagi menjadi 2. alfa ditambah K kali 300. Satunya 180 min alfa ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 30 ditambah 0 kali 360. Hasilnya adalah min 30. Kita cek apakah min 30 masuk di rentangan ini. Ternyata tidak. Maka nanti min 30 tidak kita gunakan sebagai himpunan penyelesaian. Untuk yang ruas sebelahnya, X sama dengan 180 dikurangi min 30 ditambah 0 kali 360. Min jadi plus, jadi 180 ditambah 30 adalah 210 dikali 0 berarti 210. Kita cek apakah 210 masuk di rentangan. Nah, ternyata masuk di rentangan. Jadi 210 nanti kita gunakan. Lanjut kita K-nya sama dengan 1. Berarti min 30 ditambah 1 kali 360. Ini kan berarti 360 dikurangi 30. Jawabannya adalah 330. Dia masuk dalam rentangan X. Berarti dia memenuhi. Selanjutnya untuk X sama dengan 180 dikurangi min 30 ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti 300 ditambah ini hasilnya 210. Hasilnya adalah 570. Dan ternyata 570 tidak masuk dalam rentangan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 210 dan 30. Next untuk contoh yang B, di sini ada sin X sama dengan setengah. Nah, ini rentangannya X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2pi. Nah, dilihat rentangan ini kan termasuk rentangan dalam bentuk radian. Beda untuk contoh yang A, tadi kan rentangan dalam bentuk derajat. Kalau yang B ini rentangan dalam bentuk radian, berarti nanti hasil X-nya juga harus dalam bentuk radian. Artinya sin X sama dengan setengah. Sin berapa yang hasilnya setengah? Kita sudah tahu bahwa sin 30. Jadi kita peroleh hasil alfanya adalah 30 derajat. Karena di sini rentangannya radian, maka alfa sama dengan kita rubah dalam bentuk radian. Pi per 180 dikali 30 derajat, karena 30. 30 sama 180 disederhanakan, sama-sama dibagi 30, maka hasilnya adalah 1/6 pi. Maka di sini kita peroleh alfanya adalah 1/6 pi. Jadi sin ada 2. X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi atau X sama dengan pi min alfa ditambah K kali 2pi. sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1/6 pi kali 0 adalah 1/6. Ya, dia memenuhi. Terus sebelahnya X sama dengan pi min 1/6 pi ditambah 0. Pi min 1/6 pi kita samakan penyebut. Ini jadi 6/6 pi dikurangi 1/6 pi. Maka hasilnya adalah 5/6 pi ditambah 0. Hasilnya 5/6 pi. Dan ini adalah memenuhi. Lanjut untuk K sama dengan 1, berarti X-nya 1/6 ditambah 2pi. Hasilnya 2 1/6. Atau ini dalam bentuk pecahan campuran. Kalau kita rubah ke pecahan biasa 13/6 pi. Dia tidak memenuhi. Ruas sebelahnya pi min 1/6 pi atau 5/6 pi ini ditambah 2pi. Yang hasilnya adalah 2 5/6. Atau 17/6 pi. Berarti dia tidak memenuhi.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/6 pi dan 5/6 pi. Gimana? Mudah bukan? Oke, next kita masuk ke contoh yang cos. Mohon maaf ini salah ketik ya, ini seharusnya cos. Cos X sama dengan setengah akar 3. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 3? Yakni cos 30. Ini rentangannya dalam bentuk radian. Berarti alfanya 30 sama dengan contoh B tadi, berarti alfanya ketemu 1/6 pi. Untuk alfa, untuk cos kan dibagi menjadi 2. Alfa ditambah K 2pi atau alfa atau X sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi. Tanya kita kalau K-nya kita rubah 0, maka diperoleh 1/6 pi ditambah 0 adalah 1/6, memenuhi. Ruas sebelahnya min 1/6 ditambah 0, berarti min 1/6 pi, dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, berarti 1/6 ditambah 2 pi, hasilnya adalah 2, 1/6. Dia tidak memenuhi. Selanjutnya min 1/6 ditambah 2 pi adalah hasilnya 1, 5/6. Atau 11/6 pi, maka dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/6 pi dan 11/6 pi atau 1, 5/6 pi. Next untuk contoh yang D, cos X ditambah 1 sama dengan 0 dengan rentangannya 0 sampai 360 derajat. Nah ini kok tiba-tiba ada 1 belakangnya, kok 0. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, jangan diperhatikan, maka satu ini harus kita pindah ruas. Hasilnya adalah cos X sama dengan min 1. Cos berapa yang hasilnya min 1? Min 1 adalah cos 180 derajat. Sehingga alfanya adalah 180 derajat. Cos kan ada 2. Alfa ditambah K kali 360 dan alfa sama dengan min alfa. X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ketika K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 180 derajat. Dia memenuhi. Ruas sebelahnya min 180 derajat ditambah 0, hasilnya min 180 derajat. Maka dia tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka di sini 180 ditambah 360, hasilnya 540. Otomatis dia tidak memenuhi pada rentangan. Ya, untuk ini min 180 ditambah 360 adalah hasilnya 180. Berarti dia memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Karena ini sama-sama 180, maka kita tulis 1 saja. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 180 derajat. Atau nilai X yang memenuhi adalah 180 derajat. Next, untuk yang E, contoh tan. Di sini tan 2X sama dengan akar 3 dengan rentangan dalam bentuk derajat, yakni X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Tan 2X, nah tan berapa yang hasilnya akar 3, yakni tan 60. Maka di sini diperoleh 2X sama dengan 60 derajat. Nah, aturan persamaan tan, kebetulan tan hanya 1 ya.
Berarti X sama dengan alfa ditambah K kali 180. Maka dari sini kita rubah ke dalam bentuk ini. Diperoleh 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180. Ya sama saja dengan ini, cuma ditambah belakangnya ya. Kalau sudah, nanti tujuannya kita kan mau mencari X. Berarti yang ruas kiri harus X. Ini masih ada 2, berarti otomatis 2-nya yang harus kita hilangkan. Gimana caranya? Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 2X dibagi 2 hasilnya X. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 180K atau K kali 180 dibagi 2 adalah K kali 90. Maka ini yang akan kita gunakan untuk acuan untuk mencari nilai-nilai X. Dari sini ketika K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 ditambah 0 kali 90 derajat. Peroleh hasilnya 30 derajat. Dan memenuhi. Untuk K sama dengan 1, maka 30 ditambah 1 kali 90. Berarti 30 ditambah 90 hasilnya 120. Dia berarti memenuhi pada rentangan. Next, untuk K sama dengan 2, maka 30 ditambah 2 kali 90, 180 ditambah 30, hasilnya 210. Dia juga memenuhi. Untuk K sama dengan 3, sini X sama dengan 30 ditambah 3 kali 90, jadi 270 tambah 30 adalah 300, masih memenuhi. Oh ya, saya ingatkan, jika hasilnya masih selalu memenuhi, berarti K-nya juga masih kita lanjut ya. Tapi ketika hasilnya sudah tidak memenuhi, berarti tidak perlu kita lanjutkan, berarti otomatis semakin besar K, hasilnya juga semakin besar. Dan kalau sudah tidak masuk di rentangan, maka sudah berhenti sampai situ. Berhubung ini masih lanjut, berarti kita juga masih lanjut untuk K sama dengan 4. 3K sama dengan 4, 90 ditambah 4 kali 90. 360 tambah 30, 390. Nah, rentangannya hanya sampai 360, berarti otomatis 390 ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 300 derajat. Next, contoh yang terakhir, akar 3 tan X sama dengan 1. Untuk rentangannya ini dalam bentuk radian. X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 3pi. Sehingga tan X sama dengan akar 3-nya kita pindah ruas jadi pembagi, jadi 1 per akar 3. Dari sini tinggal kita rasionalkan. Ini nilainya kan sama saja dengan 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah ini. Sehingga hasilnya kan sama saja dengan 1 per 3 akar 3. Nah 1 per 3 akar 3 itu kan sama saja dengan tan 30. Berhubung di sini radian, alfa yang ketemu 30 derajat kita rubah. Jadi pi per 180 kali 30. Hasilnya adalah 1 per 6 pi. Karena tan hanya 1, X sama dengan alfa ditambah pi, maka di sini X sama dengan 1 per 6 pi ditambah pi. Selanjutnya ketika K sama dengan 0, berarti hasilnya 1 per 6 pi, dia memenuhi. Untuk K sama dengan 1, hasilnya adalah 1 per 6 pi ditambah pi, hasilnya adalah 7 per 6 pi, dia juga memenuhi. K sama dengan 2, berarti 1 per 6 pi ditambah 2 pi. Ini adalah 13 per 6 pi. Dia berarti tidak, dia masih memenuhi ya, karena di sini rentangannya sampai dengan 3 pi, berarti dia masih memenuhi. Untuk K sama dengan 3, berarti 1 per 6 ditambah 3 pi. Hasilnya adalah 19 per 6 pi, berarti dia
otomatis tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1/6 pi, 7/6 pi, dan 13/6 pi. Gimana? Dari contoh A sampai F, diharapkan kalian bisa memahami untuk materi ini ya, persamaan dasar trigonometri. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Oh ya, buat kalian yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya untuk like dan subscribe supaya kalian tahu video-video terbaru dari channel saya. Oh ya, jangan lupa juga untuk mengunjungi website saya di smarts.com. Di sini ada penjelasan materi, latihan soal, dan juga pembahasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.